bank setelah dividen BNI, BRI. BNI masih oke, saya suka banknya, valuasi paling murah juga di sektor perbankan. Saya suka bank-bank yang sebenarnya udah restructuring, udah kayak istilahnya saya bilang comeback sih. Karena kenapa dulu BNI ini adalah bank yang paling murah di sektor perbankan karena ini aset quality-nya bermasalah gitu. Dulu NPL tuh bisa di atas 3%. Jadi kemarin cuman kan timnya restructuring ya, diubah semua ya. Banyak tim dari Mandiri. Pak Roy Ketumilar masuk, ada Pak Silvano juga masuk. Kelihatan banget aset quality-nya makin bagus gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan sebenarnya dengan kayak jaga aset quality ini, secara portofolio produk, loan-nya mereka itu ambil yang sebenarnya marginnya tipis, low yield. Nah, kayak modelnya payroll, corporate, wholesale. Nah, itu yang mereka masuk ke situ. Margin tipis nih sebenarnya. Jadi PR-nya adalah NIM-nya turun. Nah, cuman saya sebenarnya lebih appreciate yang namanya risk adjusted NIM. Jadi NIM yang disesuaikan dengan potensi resikonya. Jadi ketika NIM-nya turun, cuman risk adjusted NIM-nya si BNI makin bagus. Nah, jadi BNI saya masih suka sih. Banknya masih murah. Saya lihat restructuring dari sisi asetnya juga bagus. Nah, BRI ini yang apa ya? Ini pilihan terakhir saya sih di antara empat bank besar ya. Sebenarnya BRI ini bagus ya kalau kita lihat dari sisi growth itu mereka bagus. Mereka kemarin bisa sinergi, ada loan sinergi ya antara mereka bikin dari Pegadaian, sama mereka ada PMN kan. Itu ada sinergi loan itu menurut kita growth-nya jadi bagus gitu ya. Plus pemerintah juga kita lihat kan sangat dorong banget gitu ya kayak buat ke micro. Kayak saya kemarin datang Microfinance Outlook, kita lihat tuh sebenarnya kita tuh secara percentage ekonomi itu banyak didorong dari sisi mikro. Cuman pas kita ngelihat porsi mikro kita terhadap bisnis exposure keluar itu cuma 15%, kecil banget. Nah, itu mereka bakal dorong sebenarnya. Nah, makanya mereka kayak pemerintah coba lakukan adalah salah satunya dulu yang diterapkan dan menurut kita tuh lumayan works well gitu ya. Itu adalah kebijakan mereka buat yang namanya kasih kredit ultramikro. Jadi intinya tuh makin banyak orang tuh yang nabung ke bank. Jadi intinya tuh bisa jadi target buat lendingnya si BRI itu tadi. Jadi financial inclusion-nya lumayan jalan. Nah, cuman resikonya sama yang UMKM ini adalah bisnisnya kan susah gitu ya. Jadi biasanya transaksinya adalah aset quality-nya yang ibaratnya tuh nggak terlalu bagus. Nah, kemarin yang saya mikir jadi agak lumayan PR adalah si BRI ini kayaknya kok lumayan agresif dari sisi growth-nya, cuman jadinya banyak NPL gitu. Saya kadang kalau misalnya aset quality-nya meningkat tuh saya udah agak hati-hati sih. Walaupun sebenarnya banknya masih bagus ya, banknya masih bagus. Cuman kalau disuruh pilih sih ini kayaknya pick saya yang keempat ya di antara empat bank besar. Jadi saya prefernya Bank Mandiri, BNI, BCA, baru terakhir BRI sih.